Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, marilah kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Coba kalian koreksi sekalian ya, tapi ingat jujur ya, dikoreksi dengan jujur. Kalau memang salah ya dicoret salah. Kalau memang belum mengerjakan ya dicoret salah. Oleh karena itu sebelum melihat ini lebih jauh, di stop dulu, dikerjakan dulu, habis itu kita koreksi bersama-sama. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini akan membahas soal, yaitu dibuka halaman 8 ya, surat At-Tin halaman 8, LKS halaman 8 untuk kelas 5 ya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas nomor 1 adalah berikut ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya kecuali apa nih? Ada yang ingkar, ada yang beriman, diberi hawa nafsu dan hati nurani. C. Bentuk fisik yang sempurna. D. Memiliki akal untuk berpikir. Jadi saya rasa ini semuanya hampir benar ya. Nah, karena itu mungkin nomor 1 bonus ya. Nomor 2, titik-titik fi ahsani taqwim. Penggalan ayat di atas merupakan surat At-Tin ayat berapa? Kalau memang tidak hafal, dibuka halaman 3 ya. Kita lihat fi ahsani taqwim. Itu ayat berapa? Oh, ternyata ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat 4. Berarti jawabannya adalah ayat 4. Nomor 3, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai A, B, C, D. Ya, jawabannya adalah C, pedoman hidup. Nomor 4, surat At-Tin terdiri dari, kalau tidak tahu lagi coba buka lagi halaman 3. Berapa ayat itu surat At-Tin? Oh, ternyata 8. Jawabannya berarti 8. Surat At-Tin ada 8 ayat. Nomor 5, yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah dalam surat At-Tin adalah Fatini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Wa hadal baladil amin. Baladil amin itu apa ya? Oh, ternyata jawabannya baladul amin itu, silahkan coba itu dibuka halaman berapa ya? Baladil amin. Juga halaman 3 ya. Ayat ketiga di sana dikatakan, dan demi kota Mekkah ini yang aman. Nah, ternyata jawabannya adalah Mekkah. Nomor 6, surat At-Tin terletak pada urutan kita lihat lagi urutan ke nomor halaman 6 ya, urutan ke 95. Nah, jawabannya berarti B. Nomor 7, menurut tempat diturunkannya At-Tin termasuk surat At-Tin ini diturunkan di mana? Pokoknya jawabannya 2. Kalau enggak di Mekkah, di Madinah. Yang di Mekkah dinamakan Makkiyah, di Madinah namanya Madaniyah. Coba kita cari nih, surat At-Tin ini diturunkan di mana ya? Di Mekkah atau di Madinah? Oh, jawabannya halaman 6. Coba dibuka halaman 6. Bawah sendiri itu ada tulisannya Makkiyah. Berarti surat At-Tin diturunkan kepada Rasulullah, ataupun Rasulullah Nabi Muhammad ini mendapatkan surat At-Tin ketika Nabi Muhammad di Mekkah. Oleh karena itu jawabannya C, Makkiyah. Nomor 8, surat At-Tin ayat keempat adalah Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, ternyata jawabannya laqad khalaqna. Berarti jawabannya adalah C. Nah, 8C.
9. Gunung Sinai adalah tempat Nabi titik-titik menerima wahyu yang pertama kali. Ayo, Bukit Sinai. Wa Turi Sinin, dan Bukit Sinai. Di mana Nabi siapa? Mendapatkan wahyu di sini Nabi Musa. Jawabannya berarti C, nomor 9 C. Nomor 10, fama yukadzibuka ba'du biddin. Berarti jawabannya nomor 10 adalah B. 11. Makhluk Allah yang diciptakan tanpa diberi nafsu adalah, ayo, kalau manusia itu diberi dua, akal dan nafsu. Kalau makhluk yang tidak diberikan nafsu sama sekali, itu namanya adalah malaikat. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 12. Lafal khalaqona artinya adalah C, kami telah menciptakan. Nomor 13 yang dimaksud uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya apa? Uswatun hasanah itu artinya adalah contoh yang baik. Berarti jawabannya adalah A. 14. Semua manusia akan kembali menjadi hina di akhirat nanti kecuali orang-orang yang illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jawabannya adalah A. 15. Summa radadnahu asfala safilin. Ayat tersebut merupakan surat At-Tin ayat ke, ayo, Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Oh, ternyata ayat kelima, coret ayat kelima. Baik, kemudian ditulis ya salah benarnya. Ditulis salah benarnya. Kalau benar B ditulis berapa, S ditulis berapa, salah berapa. Baik, kemudian kita menuju Romawi 2 ya. Nomor 1, surat At-Tin diturunkan setelah surat, surat apa ini? Surat At-Tin diturunkan setelah surat, baik, diturunkan setelah surat Al-Buruj. Jawabannya adalah Al-Buruj. Nomor 2, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat tersebut merupakan surat At-Tin ayat ke, coba dilihat lagi, dicari fama yukadzibuka ba'du biddin halaman 3 itu ya. Oh, ternyata ayat 7. Ditulis ayat 7. Nomor 3, mukmin adalah sebutan bagi orang yang mukmin, artinya orang yang beriman. 4, At-Tin artinya buah tin ya, buah tin. Nomor 5, manusia yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang terus mengalir, tidak akan terputus. Ayo, jawabannya yang salah dicoret ya. Nomor 6, lafal safilin artinya yang paling rendah. Safilin, yang rendah. Kalau nggak tahu artinya coba dilihat lagi halaman 3 ya. Safilin, dicari safilin. Oh, ternyata ayat 5. Ayat 5, serendah-rendahnya, atau maksudnya adalah neraka. Nomor 7, tempat Nabi Musa diangkat menjadi Rasul adalah tadi mana? Waturi Sinin, yaitu Bukit Sinai. Nomor 8, hendaknya kita harus bertutur kata lembut dan santun kepada siapapun. Semua orang harus kita bertutur baik, sopan kepada orang tua, kepada teman, dan yang lainnya. Nomor 9, apabila tidak bersyukur manusia akan berubah menjadi makhluk yang rendah derajatnya, turun derajatnya, gitu ya. Nomor 10, orang yang beramal soleh tanpa adanya iman maka amalnya akan ditolak atau akan tidak diterima. Jadi kalau kita harus beramal soleh, sholat, zakat, harus beriman, harus percaya sama Allah. Kayak orang Kristen, kalau sholatnya diterima atau tidak? Ya tidak, karena orang Kristen itu tidak beriman atau tidak percaya sama Allah. Baik, benar berapa ditulis, benar berapa, salah berapa ya, tulis. Baik, kita menuju Romawi 3. Tulislah surat At-Tin ayat pertama ya, ditulis di situ. Nanti saya cek ya, ditulis Wattini wazzaitun, ditulis ya. Nomor 2, jelaskan isi kandungan ayat ke-6 dari surat At-Tin. Ayat ke-6 itu apa tuh? Dilihat lagi halaman 3 ayat ke-6. Bunyinya bagaimana toh?
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Isinya adalah kalau orang yang beriman ketika dia meninggal maka pahalanya akan terus mengalir. Ketika dia meninggal, orang yang beriman itu kalau meninggal, walaupun meninggal tapi tetap akan mendapatkan pahala, akan terus mendapat kiriman pahala walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia tidak sholat, tapi karena dia beriman dia tetap akan mendapatkan pahala. Nomor 3, mengapa dikatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna? Kenapa manusia dinamakan makhluk sempurna? Karena Allah memberikan akal dan hati nurani. Nah, diingat ya, akal dan nafsu makan, nafsu bangun gedung, nafsu belajar. Nah, gitu ya. Jadi diberikan akal dan nafsu. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan hari pembalasan? Hari pembalasan adalah hari di mana kita akan dibalas tentang semua perbuatan kita. Kalau kita melakukan dosa, ya nanti akan dihukum sama Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, nanti kita akan diberikan pahala sama Allah, akan dimasukkan surga. Kalau orang yang berbuat kejelekan akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua agar kita semuanya bisa masuk surga. Nomor 5, sebutkan 3 perbuatan yang sesuai dengan pemahaman surat At-Tin. Nah, ini kalian lihat itu halaman 7. Dibuka halaman 7. Nomor 1, taat beribadah sama Allah. 2, gemar bersedekah. 3, menolong teman yang kesusahan. 4, berkata yang baik dan santun kepada orang lain. 5, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak boleh membeda-bedakan kalau bergaul dengan teman. Baik, demikianlah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kita bahas. Semoga semuanya nilainya 100 ya. Semoga semuanya nilainya benarnya 10 semuanya. Allahumma amin. Baik, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.